Ini adalah shopping center di kota Shinjuku, Tokyo. Semakin malam tempatnya semakin ramai, siang pun ramai, malam apalagi. Dan ini tidak hanya tingkat ke atas, tapi ada tingkat ke bawah, ada 3 tingkat di bawah tanah. Kondisinya seperti ini, ramai sekali di toko-toko elektronik. Semua yang dijual adalah barang-barang original, barang-barang asli, tidak ada barang KW, barang tiruan, apalagi barang palsu. Ya, kalau kita hitung-hitung kadang-kadang salah. Kita tanya dia saja. Ya, kalau dia tak ada, tangan kita lebih gampang. Ginza. Caranya. Oke, ini daerah Shinjuku. Di sini tidak ada barang. Ya, Shinjuku. Lihat, makin malam makin ramai. Semua kalau jalan ke arah kiri ini tempat hiburan malam, tempat makan, minum, karaoke, game center, macam-macam, bowling di sini. Kalau jalan ke arah situ, itu lurus ke stasiun Shinjuku. Ada di belakang situ. Jadi ramai sekali ya di sini. Ya, inilah Jepang, Tokyo, Shinjuku. Tokyo Ya. Shinjuku. Kalau di belakang ini ya, belakang gedung di sebelah kiri nih, ini semua tempat hiburan malam. Ada jual cewek-cewek, cowok-cowok dijual. Tapi cowok yang dijual. Inilah Jepang Dewa. Ini pagi hari kita keluar, kita lihat di jalan, di tepi jalan banyak orang berjalan semi lari, berjalan cepat, bukan karena mereka terlambat, tapi karena mereka ingin datang lebih awal. Inilah budaya kedisiplinan yang bagus, yang layak dicontoh. Jalannya masih lengang, beberapa orang ada yang nunggu angkutan. Bukan karena dia terlambat, karena ingin datang lebih awal. Itulah kedisiplinan. Ya, kita melihat banyak mereka berjalan menuju kantor, menuju sekolah. Ada yang naik sepeda pancal. Sepeda pancal. Nah, itu berjalan. Mereka berpakaian rapi, berpakaian sopan lah ala adat ketimuran. Walaupun pakai jas lengkap, pakaian lengkap, dia juga jalan. Kendaraan mendekati lampu merah pelan-pelan. Mari kita amati budaya orang Jepang. Itulah dia lari, berangkat kerja lari, Bukan terlambat. malu kalau terlambat. Nah, lihat ini juga lari, ibu lari. Kalaupun tidak lari, jalannya cepat, jalan cepat. Nah, itu lihat jalan cepat. Tidak seperti budaya kita, jalan santai-santai. Ya, kendaraan mulai berjalan lagi. Saya mau informasikan tentang jadwal hari ini khusus SMP. Banyak sekali mereka berangkat kerja, jalan kaki, juga berangkat ke sekolah juga jalan kaki. Nama saya Okamoto. Silakan panggil saya Oka kalau terlalu panjang Okamoto itu. Dan saya menjadi penerjemah untuk salah kunjungan ke SMP yang Aso kali ini. Dan mohon kerjasama. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. 岡本さんはインドネシアからの、研修者が来た時に常に同行していろんな学校を回って授業研究の紹介をしています。 Sedikit saya memperkenalkan diri sendiri. Saya bekerja sebagai penerjemah freelance. Seorang penerjemah freelance dari Amerika Serikat. Dia adalah seorang pakar pendidikan, namun tahun-tahun terakhir ini profesinya menjadi guide, tour guide. Beserta khususnya tentang lesson study. Jadi program lesson study kalau ada, saya selalu mendampingi para peserta di Indonesia. Dan sebenarnya minggu depan juga akan diadakan program selama 4 minggu. Dan pesertanya kebanyakan dosen dari perguruan tinggi. で SMP 阿蘇に行くのも今回2回目だというこ Dan とで sebenarnya saya sudah kunjung ke SMP
dan juga guru tidak begitu banyak. 1クラスに2クラスもしくは3クラスの小規模校です。 Jadi satu tingkatan kelas itu di 2 lombel atau 3 lombel. この間皆さんにこれをお渡ししたと思うんですけど、 Kemarin saya sudah bagikan materi semacam ini kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu 学校の sekalian. 配置図ですね。 Ya, ini adalah adena atau layoutnya bangunan 今日はこれを参考に回ってください。 bangunan sekolah. Jadi hari ini waktu observasi kita merujuk gambaran ini. だけれどもいくつかの場所は現在耐震工事を行っているために入れないところもあります。 Inilah kota. Tokyo adalah salah satu kota terbesar di dunia. Inilah kondisinya. Jalannya sangat lebar, bersih, Bersih, lurus, rapi, terawat dengan bagus. Kita lihat di tepi jalan sungai-sungai bersih, tidak ada sampahnya dan tidak macet. Inilah salah satu hebatnya. Kota besar tapi tidak macet. Perjalanan kita butuh waktu sekitar 1 jam sampai ke SMP Yachiyo. Yachiyo ini salah satu kota satelit yang ada di Tokyo. seperti jalan kita. Ya, pemandangan nampak hanya gedung-gedung sementara pertokoan. Namun ini juga ada tanaman hijau-hijau itu di sebelah kiri jalan. Nah, itu juga nampak agak rindang tadi ya. Nah, ini rindang juga. Gedung pencak langit menjulang tinggi. Namun di sini juga masih ada tanaman. Jalan dari hotel sampai SMP butuh waktu 1 jam lebih 10 menit. Lesson study dilaksanakan untuk SMP dan SD. Di SMA tidak ada lesson study. Untuk SMA sangat langka. Lesson study dilaksanakan kurang lebih 1 tahun 10 kali pertemuan. Jadi fokusnya lesson study adalah untuk SD dan SMP, bukan SMA, sehingga nanti kita kalau ke SMA tidak akan menemui teori itu atau pelaksanaan lesson study. Kita lihat persawahan itu, pertanian. Jadi pertanian di sini disubsidi oleh pemerintah. Kalau tidak disubsidi tidak ada yang mau menjadi tani. Ya, jadi petani disubsidi. Kita lihat itu di tepi jalan ada pagar setinggi 2 meter atau lebih sedikit itu ya. Itu berfungsi untuk menahan lajunya angin agar tidak menerpa kendaraan yang sedang melaju, karena sangat membahayakan. Karena di sini seringkali ada angin kencang, ya semacam tornado lah kira-kira begitu, semacam puting beliung kalau di Indonesia, sehingga dicegah dengan tembok di kiri kanan jalan. Namun tetap nampak bersih. Nampak pepohonan hijau, Mobil-mobil bersih, nggak ada mobil kendaraan tidak begitu ramai, jalan terbagi menjadi 2 jalur. Kita tidak melihat atau jarang melihat orang berkendaraan sepeda motor. Baik lajur kiri maupun kanan nampak lancar, tidak begitu ramai kendaraan yang lalu lalang. Walaupun di tengah kota masih nampak rindang, pohon-pohon tumbuh rindang dibiarkan karena dipelihara. Kendaraan masuk terowongan untuk yang kedua kali. Terowongannya panjang, namun di dalam terowongan cukup terang, lampunya cukup terang. Kita lihat juga beberapa ada tempat pemberhentian, ada telepon umum gitu.
Ya, lorongnya sangat panjang ini, namun tidak gelap dan juga tidak pengap karena ada blower, ada kipas angin besar yang dipasang di banyak tempat sehingga nampak seperti bukan di dalam terowongan. Kita keluar terowongan, enggak masjid sama sekali, sehingga sholatnya ya setelah safar. ya masuk terowongan lagi. Ya, ini dalam terowongan agak temaram ini terowongan. Ya, keluar lagi, pendek terowongannya. Kita lihat pepohonan banyak tumbuh. Ini diambil dalam kendaraan dengan kecepatan 70. Ya, kecepatan 70 kira-kira bisnya ini. Jika gambarnya goyang, mohon maaf. Tanaman hijau di kanan jalan. Setelah itu kita lihat agak jauh itu gedung-gedung tinggi, hampir semua bertingkat, maklum kota besar. Yaitu ada gedung setinggi 630 meter, tinggi sekali itu. Ya, hampir semua gedung bertingkat seperti itu. Di sini agak ramai kendaraan, sudah mulai siang agak ramai. Lah itu gedung seperti itu. Terdapat gedung yang tinggi sekali, 600. Ada bilang ini tertinggi di dunia. Jepang adalah negara 1000 gempa. Di sini sering terjadi gempa sehingga bangunan dibuat sangat kokoh. Ini masih kita lihat. Kiri kanan jalan juga ada tembok lagi. Nah, ini tanaman sangat rindang ini. Walaupun di negara gempa, bangunan kokoh-kokoh karena bangunan ini tahan. Menurut informasi, bangunan di sini tahan gempa sampai gempa dengan berkekuatan 7 skala Richter masih tahan, bisa kokoh, artinya tidak ambruk. Sudah dibuat konstruksi tahan gempa seperti itu. Antara jalur kanan dan kiri Lancar sekali kendaraan. ada pembatas yang tinggi sehingga aman. Jalur kanan ada 2 lajur, Pembatasnya sangat tinggi. jalur kiri pun juga terbagi menjadi 2 lajur Suatu jalan sehingga lancar. ini kita akan juri, gedung Takano Juri. Perjalanan sudah hampir 1 jam. Ini sudah hampir sampai di tempat tujuan. Namun di sini masih di kota Shinjuku, masih di Shinjuku. Sebentar lagi sudah sampai di tempat tujuan pertama kami. Ya, kita sudah berada di Shinjuku ya sekarang nih. Di Shinjuku. Yaitu 2-3 menit lagi akan sampai sekolah ya. Oke, boleh Di siap-siap. sini orang sangat kaya 15%, orang miskin 5%, sehingga sisa Masyarakat di sini rata-rata kaya, masyarakat miskin orang miskin. hanya sekitar kurang dari 5%. Seperti Indonesia, ya cukup orang Cuma bukan miskin seperti kriteria di Indonesia ya. Ini mendekati lampu merah, sekali. mobil berjalan pelan. Ini pas lampu merah ini berhenti. Kita lihat juga dari kejauhan itu ada orang-orang berjalan di trotoar ya. Di trotoar di sini memang betul-betul untuk jalan, bukan seperti tempat kita kadang-kadang sudah motor pun lewat trotoar, apalagi di kota besar ya. Ini memang difungsikan seperti fungsi aslinya begitu. Kehidupan di Tokyo adalah kehidupan yang sangat mahal, high cost economic, tuntutan ekonomi sangat tinggi, sehingga setiap orang harus bekerja keras.
taksi di sini cukup mahal juga. Ya, taksi cukup mahal juga. Sehingga banyak pekerja kadang-kadang tidak pulang, hanya tidurnya menyewa tempat untuk tidur di waktu malam saja. Ya seluas satu orang tidur begitu. Itu pun menyewa juga cukup mahal. Maklum inilah salah satu kota terbesar yang ada di dunia, sehingga tuntutan ekonomi sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Sejak tadi kita jarang melihat orang berkendaraan sepeda motor. Barusan kita lihat ya, satu tadi. Yang banyak di sini adalah orang berjalan. Sebagian lagi juga naik sudah pancal. Dan mobil umum, artinya taksi ya. Mobil pribadi kita lihat tidak terlalu banyak yang lalu lalang pagi ini. Kendaraan berhenti lagi, ini traffic lamp, lampu merah. Kita lihat jalannya kira-kira ya 15-20 meter, jalannya sangat lebar sekali. Namun nampak enggak rame pagi ini ya, tidak rame. 15 meter ada lebarnya. Nah itu orang sudah pancal itu ke arah berseberangan ya. Nah ini Gunung Fujiyama sudah mulai tampak. Gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter dari permukaan laut. Sangat ramai sekali. Angin berhembus sangat kencang. Cuaca sangat dingin. Ini sudah mulai di puncak, sangat dingin sekali. Kondisinya ramai, sangat ramai hari ini. Memang tempat wisata ya, sehingga sangat ramai sekali. Ini outlet terbesar yang ada di kaki Gunung Fujiyama. Tidak ada barang murah di sini, mahal semua, barang ori. Namun ini barang-barang original. Inilah salah satu kelebihan penjual-penjual yang ada di sini. Walaupun toko-toko kecil, barang yang dijual adalah asli, barang original, tidak ada barang palsu. Begitulah penjelasan guide. Jadi kita tidak perlu khawatir, walaupun di toko kecil barangnya selalu original, karena penjual barang palsu selain dihukum juga disita barangnya. Makan malam di kota Narito. Ini salah satu rumah makan yang ada, cukup ramai. Rumah makan ini unik sekali. Puas-puasnya. Mengapa unik? Karena pengunjung yang makan apabila tidak habis mensisakan makanan, maka akan didenda. Dendanya cukup mahal. Per orang harus membayar 800.000 untuk bisa makan di rumah makan ini. Silakan makan sepuasnya, apa saja tersedia. Namun tolong lihat gambarnya itu, makan haram atau halal.